Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Hari ini saya kembali mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ayat 30 dan ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Nah, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kemudian ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian saudara teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan hari ini adalah lalang di antara gandum. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa dosa dan kejahatan semakin hari semakin terus merajalela? Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dosa dan kejahatan merajalela, baik itu melalui pembentukan lembaga hukum atau juga lembaga-lembaga agama. Tetapi faktanya dosa dan kejahatan tidak berkurang. Dosa dan kejahatan justru tidak pernah bisa hilang. Kita mungkin bertanya-tanya juga, mengapa Tuhan tidak menghukum saja para pelaku kejahatan, sehingga dengan demikian dunia ini bisa aman, tentram, dan damai? Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, kita akan melihat beberapa kebenaran penting. Yang pertama,
Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di sini kita bisa melihat realitas umat pilihan dan bukan umat pilihan. Di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, kita bisa menemukan adanya dua kelompok manusia. Itulah umat pilihan dan bukan umat pilihan. Saudara, istilah benih yang baik yang ditaburkan oleh Tuhan yang empunya ladang, benih yang baik. Ini merupakan gambaran dari umat pilihan Tuhan. Sedangkan istilah benih lalang, ya, ini merupakan gambaran dari umat yang bukan umat pilihan Tuhan. Jadi sangat jelas sekali di dalam perumpamaan lalang di antara gandum ini, kita menemukan dua kelompok manusia. Dua realitas dari kelompok manusia. Itulah umat Tuhan dan bukan umat pilihan Tuhan. Yang kedua, lalang di antara gandum, perumpamaan ini menunjukkan kebenaran tentang realitas anak-anak si jahat dan anak-anak kerajaan. Saudara, istilah benih lalang ini juga merupakan sebuah gambaran dari anak-anak iblis si jahat. Tuhan Yesus langsung mengartikan, ya, bahwa yang dimaksud dengan benih lalang itu adalah anak-anak si jahat, ya. Mereka berasal dari iblis si jahat itu. Iblis adalah bapa mereka. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa bapa segala pendusta, bapa segala orang berdosa adalah iblis. Meskipun dengan mulut bibir mereka, ya, mereka mungkin saja tidak mengakui bahwa mereka itu adalah anak-anak iblis. Tetapi saudara, pada kenyataannya, pada prakteknya, mereka membawa citra daripada iblis. Pikiran dan perilaku mereka yang dikuasai oleh berbagai hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak si jahat dan yang menerima pengajaran-pengajaran dari iblis yang adalah bapa mereka. Ya, iblis dia berkuasa atas mereka. Iblis dia bekerja di dalam dan melalui diri mereka. Dan oleh sebab itulah mereka melakukan keinginan-keinginan iblis yang adalah bapa mereka. Mereka ini adalah para penyesat. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa, senang terhadap dosa, senang melakukan dosa, dan yang menyukai segala bentuk hawa nafsu, kecemaran, kejahatan. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk menggoda dan juga menyesatkan orang-orang beriman agar mereka hidup dalam dosa dan meninggalkan Allah. Bahkan saudara, anak-anak si jahat ini adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk menganiaya, melenyapkan orang-orang beriman. Nah, sementara istilah benih yang baik ini menggambarkan gambaran dari anak-anak kerajaan. Tuhan Yesus mengartikan langsung istilah benih yang baik ini menunjuk atau ini merupakan gambaran dari anak-anak kerajaan. Itulah anak-anak kerajaan Allah yang dipilih oleh Allah dan yang hidup mengasihi dan memuliakan Allah. Mereka membenci dan menjauhi yang namanya dosa dan kefasikan. Yang ketiga, saudara, perumpamaan lalang di antara gandum ini menunjukkan kepada kita tentang realitas pekerjaan iblis dan pekerjaan Allah. Tadi kita sudah lihat di dalam perumpamaan ini, ada musuh yang menaburkan benih lalang di antara gandum. Pada waktu semua orang tidur, lalu dia pergi. Ini jelas merupakan sebuah gambaran dari pekerjaan iblis, setan-setan dan roh-roh jahat yang adalah sang penguasa kegelapan yang licik, penuh tipu muslihat, dan yang menyebarkan dosa, kejahatan, dan kebinasaan melalui antek-anteknya. Itulah nabi-nabi palsu serta para pendosa. Sementara saudara, Tuhan yang menaburkan benih yang baik, Tuhan Yesus mengartikan Tuhan yang menaburkan benih yang baik itu adalah anak Allah sendiri.
Ini merupakan gambaran dari Allah dan pekerjaannya yang baik, yang penuh rahmat, yang senantiasa menyelamatkan. Inilah dua realitas yang kita bisa lihat dari gambaran perumpamaan lalang di antara gandum. Di sana kita bisa menemukan adanya pekerjaan iblis, ada juga pekerjaan Allah. Ada pribadi Allah dan juga ada pribadi iblis yang dua-duanya saling bertentangan. Kemudian yang keempat, lalang di antara gandum. Ini menggambarkan kepada kita penghakiman atas iblis dan anak-anak si jahat, serta pemuliaan anak-anak kerajaan. Saudara, di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat bagaimana para penuai yang diperintahkan oleh tuannya untuk mengumpulkan lalang, kemudian dibakar pada waktu musim penuaian. Ini merupakan gambaran dari iblis dan seluruh pengikutnya yang kelak nanti pasti akan dihukum dalam api neraka selama-lamanya. Setelah itu, di dalam perumpamaan ini juga dikatakan bahwa para penuai setelah mereka mengumpulkan dan melemparkan iblis beserta semua pengikutnya ke dalam api yang menyala-nyala, para penuai itu juga diperintahkan oleh tuannya untuk mengumpulkan gandum dan disimpan dalam lumbung tuannya. Ini merupakan sebuah gambaran dari anak-anak Tuhan yang kelak akan dibawa masuk ke dalam kemuliaan sorga. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 kebenaran yang kita bisa lihat dari perumpamaan lalang di antara gandum. Nah, di dalam perumpamaan lalang di antara gandum ini, saudara, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, Tuhan mengizinkan dosa dan kejahatan bertumbuh di dunia ini melalui pekerjaan iblis dan anak-anak si jahat. Ini merupakan sebuah sarana, ujian, atau bisa dikatakan juga alat bagi orang percaya agar mereka bersungguh-sungguh dan terus berjuang dalam kekuatan Allah untuk terus mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran dan juga berbuah bagi kerajaan Allah. Ya, saudara, Tuhan tidak mencabut umat pilihannya dari tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan dosa dan kejahatan ini. Tidak, ya. Tuhan justru mengizinkan atau membiarkan umat pilihannya berada bersama-sama, berada di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan dosa dan kejahatan ini. Supaya apa? Supaya iman mereka semakin teruji. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam realitas kehidupan kita setiap hari, kita seringkali melihat dosa, kejahatan, dan penyesatan terus bertumbuh, ya, sama seperti lalang itu tadi, ya. Kita melihat bagaimana dosa, kejahatan, dan penyesatan tampak sedemikian masif di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam lembaga-lembaga, baik itu lembaga yang sifatnya sekuler maupun juga saudara lembaga yang bersifat religius, ya. Kita bahkan melihat realitas di sebuah lembaga hukum yang seharusnya di sana orang bisa mendapatkan keadilan, yang seharusnya di sana keadilan bisa ditegakkan, kebenaran bisa ditegakkan. Justru di sana terdapat ketidakadilan dan pemutarbalikan kebenaran. Demikian juga saudara di lembaga-lembaga religius, di lembaga-lembaga agama yang mengajarkan kesucian, yang mengajarkan kekudusan, yang mengajarkan bagaimana hidup yang beribadah kepada Tuhan. Justru di sana juga dosa dan kejahatan bersarang. Ya, inilah realitas yang kita temukan. Bahkan saudara, setiap orang yang mau hidup jujur, setiap orang yang mau hidup suci, setiap orang yang ingin hidupnya berintegritas, menyatakan imannya dan beribadah kepada Tuhan,
Justru orang-orang yang seperti ini dimusuhi. Justru orang-orang yang seperti ini dipandang sebagai musuh yang harus segera disingkirkan, bahkan dibinasakan. Ya, tidak heran orang-orang yang mau hidup jujur, orang-orang yang mau hidup suci, orang-orang yang mau berintegritas, orang-orang yang mau beriman, orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan, mereka mengalami penderitaan akibat dosa-dosa dan kejahatan tersebut. Saudara, memang semua itu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Tuhan memang membiarkan musuh menabur lalang di antara gandum. Tuhan memang mengizinkan iblis untuk terus memperluas pengaruh jahatnya kepada sebanyak mungkin orang, termasuk juga kepada umat Tuhan dan gerejanya. Ya, iblis dia berusaha untuk menyusupkan antek-anteknya ke dalam gereja, untuk menyesatkan gereja dan untuk merusak, menghancurkan gereja. Iblis dan anak-anak si jahat itu berusaha menyerang, berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan melalui berbagai macam cara dia lakukan, termasuk yang namanya penganiayaan. Tetapi saudara, meskipun demikian, Tuhan tetap pegang kendali. Dia tidak membiarkan kejahatan itu melampaui batas ketentuan yang sudah ditetapkannya. Ya, ia juga tidak membiarkan umat pilihannya, orang-orang benar itu dihancurkan, dikalahkan oleh iblis dan anak-anaknya. Tidak, Tuhan tidak biarkan. Ya, bukankah Tuhan sendiri berjanji bahwa Dia akan mendirikan jemaatnya? Dia akan mendirikan gerejanya di atas batu karang yang teguh dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi umat pilihannya. Sehingga tidak mungkin umat pilihannya, gereja kudusnya, jemaat kudusnya itu bisa dihancurkan atau dibinasakan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Selain itu, saudara, Tuhan memang mengizinkan umat pilihannya berada di tengah-tengah dunia yang jahat dan penuh dosa ini. Ada maksud dan tujuannya. Apa itu? Itulah untuk menguji dan memurnikan iman mereka kepadanya. Kejahatan dunia ini menjadi alat atau ujian atau sarana yang Tuhan pakai, ya, bagi setiap orang percaya agar mereka bersungguh-sungguh, agar mereka terus bertekun, agar mereka terus berjuang di dalam kekuatan Allah, di dalam kebersandaran kepada Allah, untuk terus mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, untuk terus bertumbuh dalam kebenaran dan berbuah bagi kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita memang tidak mungkin bisa mencegah dosa dan kejahatan merajalela. Kita tidak mungkin bisa mencegah godaan dosa dan pengaruh iblis datang menghadang dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita juga tidak mungkin bisa mencegah godaan dunia, pengaruh iblis masuk ke dalam gereja kita. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan membentengi diri kita, menjaga dan membentengi keluarga kita, ya, dari segala pengaruh, dari segala godaan dosa, dari segala hal-hal yang duniawi, termasuk juga dari iblis. Dengan cara apa? Dengan bersandar kepada kuasa Allah. Yang bisa kita lakukan adalah terus berjuang di dalam kekuatan Tuhan. Terus berjuang di dalam kebersandaran kepada Tuhan dan firman-Nya. Melawan setiap godaan dosa dan tipu daya iblis beserta seluruh pengikut-pengikutnya. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita terus bersungguh-sungguh di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Ya, jangan kompromi dengan segala bentuk dosa dan kejahatan. Mari kita terus berjuang di dalam kekuatan Allah. Ya, jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Karena dosa dan kejahatan hanya akan bisa kita lawan ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam kekuatan Allah.
ketika kita ada dalam kebersandaran kepada Tuhan. Kitab Efesus pasalnya yang ke-6, Paulus menasihatkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lalu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu ayo kita terus berjuang di dalam kekuatan Tuhan, ya, di dalam Tuhan, untuk terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan, untuk terus bertumbuh dalam kebenaran dan berbuah bagi kerajaan Allah di tengah-tengah derasnya godaan dosa dan hal-hal duniawi serta dari serangan iblis, sehingga dengan demikian kita tidak terjebak, kita tidak jatuh ke dalam berbagai dosa dan kejahatan dunia ini. Kebenaran yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, dari perumpamaan lalang di antara gandum adalah perumpamaan lalang di antara gandum ini merupakan sebuah peringatan sekaligus juga sebuah penghiburan. Mengapa dikatakan bahwa perumpamaan lalang di antara gandum ini menjadi sebuah peringatan sekaligus juga penghiburan? Alasannya, pertama, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini menjadi sebuah peringatan keras bagi siapa? Bagi orang percaya, ya, bagi anak-anak kerajaan itu, bagi umat pilihan Tuhan, bagi umat tebusan Tuhan, agar jangan lagi mereka itu hidup dalam dosa dan kejahatan, supaya mereka jangan binasa. Setiap orang percaya, setiap mereka yang adalah benih-benih gandum itu, anak-anak kerajaan itu, dia harus waspada agar jangan membiarkan dirinya terpengaruh, jangan membiarkan dirinya terperdaya oleh setiap godaan dosa dan tipu muslihat iblis yang membawa kepada kebinasaan. Ya, ini peringatan keras bagi orang percaya. Yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini bukan hanya menjadi sebuah peringatan keras agar orang percaya jangan terjerumus lagi kepada dosa dan kejahatan, tetapi juga ini menjadi sebuah penghiburan bagi setiap orang percaya bahwa tidak selamanya dosa dan kejahatan terus merajalela. Tidak selamanya orang beriman itu terus mengalami penderitaan karena dosa dan kejahatan dunia ini. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Suatu saat Tuhan bukan hanya akan menghentikan dosa dan kejahatan, bukan hanya akan melenyapkan dosa dan kejahatan, tetapi juga akan menghukum setiap dosa dan kejahatan. Seluruh pelaku dosa dan kejahatan, baik itu iblis dan para pengikutnya, anak-anak si jahat itu, mereka pasti akan dihakimi oleh Allah untuk selama-lamanya. Mereka pasti akan dibinasakan oleh Allah untuk selama-lamanya di dalam api neraka yang menyala-nyala itu. Sementara orang-orang beriman yang adalah anak-anak kerajaan itu, mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang penuh sukacita dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam ayat 43, Tuhan Yesus berkata, mereka akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Mereka akan masuk ke tempat di mana dosa dan kejahatan tidak akan lagi berkuasa di sana. Makanya di dalam Alkitab kita bisa menemukan adanya langit dan bumi yang baru, ya, di mana di dalam langit dan bumi yang baru itu, saudara, dosa dan kejahatan tidak ada sama sekali. Yang ada adalah kebenaran Tuhan itu sendiri. Disitulah kelak seluruh orang-orang pilihan Tuhan akan tinggal dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kemuliaan Allah yang kekal. Yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini menjadi sebuah peringatan bagi para pendosa. Bukan hanya peringatan bagi orang percaya, tapi juga peringatan keras bagi para pendosa, bagi para pelaku kejahatan, bagi setiap orang yang masih senang hidup di dalam dosa, bagi setiap antek-antek iblis, bagi setiap anak-anak si jahat. Peringatan bagi mereka bahwa mereka semua akan menghadapi penghakiman Allah, ya. Mereka semua harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan jahat mereka di hadapan Allah, dan Allah
akan mencampakkan mereka ke dalam api neraka selama-lamanya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 42. Artinya apa? Artinya mereka akan diliputi dengan duka cita yang tiada berkesudahan. Termasuk juga saudara kemarahan yang tiada berkesudahan terhadap Allah. Kemarahan yang tiada berkesudahan terhadap diri sendiri. Kemarahan yang tiada berkesudahan terhadap satu sama yang lainnya. Semua yang mereka alami itu. Ini menjadi sebuah siksaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan juga tidak akan pernah berakhir bagi jiwa-jiwa yang terkutuk di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, dari seluruh bagian firman Tuhan ini, dua kebenaran yang tadi kita sudah lihat membawa kita kepada sebuah perenungan bagi diri kita saat ini. Apa itu? Pertama, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, marilah kita bertekad untuk tidak mau lagi hidup, tinggal, dan terus berbuat jahat. Ya, mari kita tinggalkan dosa dan semua hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan lagi kita hidup dalam dosa dan kejahatan, sebab kita sudah ditebus oleh Kristus dari kehidupan kita yang jahat dan penuh dosa tersebut. Jangan lagi kita tertarik, jangan lagi kita mengikuti gaya hidup, pola pikir duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi kompromi dengan semua itu. Jangan, saudara. Ya, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kata Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama pasal 2 ayatnya yang pertama. Buang, ya. Jangan biarkan dosa dan segala kejahatan itu serta semua berbagai macam praktik kecemaran masih kita lakukan, masih kita tinggal di dalamnya, ya. Jangan biarkan segala dosa, kejahatan dan segala kecemaran itu tinggal di dalam hidup kita, karena hidup kita ini adalah bait Allah. Jangan pernah kita tukarkan iman kita demi untuk memperoleh kesenangan dosa dan kenikmatan duniawi. Jangan, saudara. Ingatlah bahwa Allah akan datang sebagai hakim untuk menghukum setiap pelaku dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu, tetaplah kita setia sampai akhir dalam kekuatan Kristus, sehingga kita pada akhirnya tidak binasa, melainkan dapat masuk ke dalam kerajaannya yang kekal di sorga. Yang kedua, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, marilah kita terus mempertahankan iman kita. Meskipun saudara kita harus mengalami berbagai macam godaan, meskipun mungkin kita harus mengalami berbagai macam tekanan dan juga penderitaan dari orang-orang berdosa, dari orang-orang yang melakukan kejahatan, dari sistem yang dikuasai oleh iblis dan pengikut-pengikutnya tersebut, mari kita terus pertahankan iman kita. Ya, jangan pernah kompromikan iman kita. Marilah kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita terus bertumbuh dan terus berbuah di dalam kebenaran. Marilah kita terus berjuang dengan sungguh-sungguh di dalam mengikut, melayani, dan memuliakan Tuhan dengan kebersandaran kepada kuasa Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu, saudara, teruslah berjuang untuk terus hidup kudus, untuk terus hidup benar, meskipun berat dan sukar jalannya. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.